perjuangan, perintis lahirnya Indonesia merdeka. Kawasan industri asri, pesawahan mempesona, bumi universitas hingga berbangsa. Universitas hingga berbangsa, pelopor pengembang ilmu dan teknologi, membentuk insan berguna, ahli berakhlak mulia, pencipta masyarakat sejahtera. Kepadamu Tuhan, sujud syukur kami persembahkan, limpahkan kami kebahagiaan, pengabdi kemanusiaan. Bangkit tegak berdiri menjulang tinggi, sivitas universitas hingga berbangsa, membangun Indonesia, tridharma landasannya, menjadi alma mater kebanggaan. Unsika semoga tetap jaya, Unsika semoga tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisno Siti Wulandari dari kelas 6B dengan NPM 1910631050 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tinggal Perbangsa Karawang. Dalam video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Inovasi Pendidikan tahun ajaran 2021-2022 semester 6 dengan dosen pengampu Dr. Dadang Rahman Munandar MPD. Pada video kali ini saya akan menjawab tentang 12 pertanyaan inovasi pendidikan. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan inovasi pendidikan? Inovasi pendidikan ini merupakan suatu inovasi dengan penemuan baru, baik berupa ide, barang, ataupun metode baru yang telah dirasakan atau diamati sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa intervensi atau discovery, yang digunakan sebagai tujuan untuk memecahkan suatu persoalan dalam mencari jawaban. Inovasi pendidikan terjadi karena adanya pembaruan dari yang sebelumnya sehingga tercipta sesuatu yang baru dengan semua ide yang baru. Selanjutnya ada pertanyaan, apa saja tujuan dari inovasi pendidikan? Jadi tujuan dari inovasi pendidikan ini yaitu memperbarui sesuatu yang sudah lama menjadi sesuatu yang baru dengan meningkatkan keefisienan waktu, sesuatu yang jelas dan pasti, serta kualitas dan keefektifan dari jumlah peserta didik dengan menggunakan uang, waktu, dan tenaga untuk merubah inovasi tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga memudahkan kita dalam berkarya dari berbagai bidang, baik dari bidang seni, teknologi, pengetahuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, inovasi apa saja yang sudah dilakukan dalam pendidikan? Jadi, tentunya bagi seorang guru ini harus selalu berinovasi supaya tidak tertinggal dengan muridnya, dan murid juga tidak merasa jenuh atas pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru, baik dari segi materi, pusat pengembangan, serta dengan pembuatan teknologi pembelajaran. Contohnya seperti yang pertama, melibatkan orang tua dalam proses belajar anak dengan berbagai pendekatan. Yang kedua, mengembangkan media pembelajaran menggunakan Android yang dapat dilakukan dengan waktu dan tempat yang fleksibel. Yang ketiga, pembelajaran dengan memanfaatkan kelas maya. Yang keempat, pembelajaran yang berpusat pada keaktifan siswa. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai aplikasi yang ada di Android. Selanjutnya, apa sih contoh dari inovasi produk itu? Jadi, inovasi produk ini merupakan suatu ide baru yang memberikan nilai plus serta akan berdampak positif bagi kehidupan manusia. Inovasi ini juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan serta memenuhi keinginan dan kebutuhan dari konsumen. Contohnya, adanya pegangan tas belanja yang disatukan menjadi satu. Yang kedua, adanya The Broom yang berguna untuk membersihkan sapu dari debu yang menempel. Yang ketiga, ada
menggoreng makanan tanpa menggunakan minyak. Yang keempat, adanya kompor dengan rak yang dapat menghemat tempat. Dan yang kelima ada semprotan lemon. Selanjutnya, apa sih inovasi pendidikan Brandly? Jadi inovasi pendidikan menurut Brandly itu merupakan suatu ide, barang, metode yang dipandang atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang, baik berupa hasil, intervensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional. Selanjutnya, mengapa pemerintah itu selalu melakukan inovasi dalam pendidikan? Jadi inovasi ini harus selalu di-upgrade oleh pemerintah, terutama dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan atau pemerataan suatu wilayah untuk memperoleh hak pendidikan ataupun sebagai suatu usaha dalam meningkatkan efisiensi dalam berbagai hal. Hal ini disebut dengan top-down innovation. Selanjutnya, inovasi ini diciptakan berdasarkan pada ide, kreasi, serta inisiatif yang dibangun oleh suatu lembaga pendidikan yang dilakukan di sekolah atau universitas. Sekolah akan melakukan inovasi dengan menggunakan media pembelajaran berupa komputer atau infocus. Selanjutnya, ada berapa strategi untuk mengadopsi inovasi yang dilakukan oleh suatu organisasi. Kemudian, jelaskan strategi mana yang paling efektif untuk digunakan dalam kasus adopsi inovasi kurikulum 2013, serta sebutkan kelemahan dan kelebihannya. Nah, jadi strategi ini ada 4 strategi. Yang pertama, strategi fasilitatif, yaitu tercapainya perubahan sosial yang berjalan dengan mudah dan lancar. Yang kedua adalah strategi pendidikan, yaitu perubahan sosial dengan menyampaikan fakta dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah strategi bujukan, yaitu untuk tercapainya tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk. Yang keempat yaitu strategi paksaan, yaitu memaksa klien untuk mencapai tujuan perubahan. Yang paling efisien itu yaitu strategi pendidikan, karena strategi ini dapat digunakan apabila perubahan yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat, apabila klien belum memiliki keterampilan atau pengetahuan, dan apabila perkiraan adanya penolakan oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan. Nah, kelebihannya itu kita bisa menanamkan prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan dengan tujuan perubahan yang akan dicapai, dan menjaga klien agar tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Adapun kekurangannya yaitu tidak tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan dan digunakan tanpa dilengkapi dengan strategi yang lain. Selanjutnya, adopsi inovasi selalu berkonotasi adanya perubahan. Nah, perubahan ini sering menimbulkan ketidaktahuan yang mengakibatkan kecemasan dan ketidakpastian. Jelaskan mengapa perubahan ini adalah proses yang rumit. Kemudian penjelasan ini mengacu pada teori perubahan Habermas dan Michael Fullan. Jadi, perubahan ini akan selalu gagal sampai kita menemukan beberapa cara untuk mengembangkan infrastruktur dan sarana yang ada, serta adanya proses yang melibatkan guru dalam mengembangkan pemahaman baru. Dalam perubahan, kita tidak membahasnya dalam hal yang sifatnya formalitas atau hanya sampai pada makna permukaan saja, tetapi lebih pada makna mendalam tentang pendekatan baru untuk mengajar dan belajar. Selanjutnya, manajemen berbasis sekolah ini merupakan inovasi yang bersifat desentralisasi bagi sekolah. Dalam kasus MBS ini di lingkungan pendidikan, jelaskan fungsi change agent terutama untuk mentransfer tacit knowledge sehingga menjadi explicit knowledge agar MBS ini bisa berhasil dengan baik. Jadi manajemen perubahan atau change management ini diarahkan kepada sebuah total involvement dan continuous improvement sebagai sebuah sikap kreatif dan inovatif untuk menghasilkan produk pendidikan yang bermutu dan memiliki nilai jual yang tinggi. Selanjutnya, bagaimana sih upaya sekolah untuk melakukan kolaborasi yang bersifat di luar atau di dalam agar MBS ini dapat terlaksana sesuai dengan tujuan? Jadi upayanya itu ada 6. Yang pertama,
memberdayakan komite sekolah atau majelis sekolah. Yang kedua, memberdayakan unsur pemerintahan. Yang ketiga, memberdayakan tenaga kependidikan. Yang keempat, mengadakan pelatihan dan pendampingan sistematis bagi para kepala sekolah, guru, unsur komite sekolah pada pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran. Yang kelima, melakukan supervisi dan monitoring yang sistematis serta konsisten kepada pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan yang keenam, ini mengelola kegiatan yang bersifat bantuan langsung bagi setiap sekolah. Selanjutnya, akhir-akhir ini semakin masif penerapan inovasi dalam kegiatan sehari-hari seperti blockchain, kripto, non-fungible token, dan metaverse. Jelaskan secara singkat pengertian, tujuan, kegunaan, dan fungsinya, serta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada blockchain. Blockchain ini merupakan teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan data secara digital yang terhubung dengan kriptografi secara online. Teknologi ini juga bisa dijadikan sebagai buku kas digital dan dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja tanpa adanya persetujuan dari pihak lain. Dan blockchain ini juga berfungsi untuk mengambil data-data dari balik asal dan mengubahnya menjadi compact string. Penggunaan teknologi ini contohnya seperti aplikasi AlphaGift. Yang kedua ada kriptografi. Kriptografi ini merupakan sistem mata uang digital yang diamankan menggunakan kriptografi sehingga tidak akan adanya pemalsuan dan penggandaan uang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Fungsi dari teknologi ini yaitu untuk membeli barang dan jasa ataupun investasi, contohnya Bitcoin, Dogecoin, dan Bitcoin Cash. Selanjutnya ada NFT, yaitu produk investasi turunan kripto yang mana token dari NFT ini ditukarkan ke blockchain. Produk ini juga disebut sebagai aset digital yang berbentuk karya seni atau barang koleksi dan dapat digunakan untuk membeli sesuatu secara virtual. Contohnya untuk memperdagangkan kucing secara virtual. Dan yang terakhir ada metaverse, yaitu dunia digital virtual 3D yang diciptakan menggunakan teknologi augmented reality, virtual reality, dan video yang dimana pengguna ini dapat merasakan hidup dalam dunia virtual. Tujuannya agar mempermudah setiap orang dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara virtual. Contohnya kacamata AR dan Oculus Rift. Selanjutnya, tuliskan contoh inovasi dalam pembelajaran matematika, kemudian jelaskan ciri-cirinya, manfaatnya, serta tujuannya. Jadi, inovasi pembelajaran kooperatif itu merupakan suatu proses pengajaran yang mana para siswa diajarkan untuk dapat bekerja ke dalam kelompok yang kecil dan kelompok tersebut bersifat heterogen serta dengan saling membantu antar siswa yang satu dengan yang lainnya dalam mempelajari materi pelajaran. Ciri-cirinya itu setiap anggota memiliki peran, terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas belajarnya. Kemudian guru membantu mengembangkan keterampilan, dan yang terakhir guru berinteraksi dengan kelompok. Nah, manfaatnya ini siswa menjadi lebih aktif dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, siswa lebih termotivasi. Yang ketiga, siswa lebih mengutamakan rasa ingin tahu. Dan yang keempat, guru juga lebih menghargai kemampuan siswa. Selanjutnya, manfaatnya juga siswa menjadi ikut aktif, kemudian siswa termotivasi. Selanjutnya itu tujuannya yaitu dari model pembelajaran ini untuk memberikan siswa pengetahuan, konsep, kemampuan, dan rasa aman yang dia butuhkan supaya bisa menjadi anggota yang bahagia dan berkontribusi kepada kelompoknya. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.